Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kami masih bertemu dengan teman-teman beserta Bapak dosen sekalian. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas nikmat sehat untuk membuka perkuliahan terakhir kita ini. Tidak lupa kita hantarkan salawat kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menjadi petunjuk bagi umat manusia menuju jalan kebenaran, yakni agama Islam. Semoga lantaran bersalawat itu kita dapat mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fitriana dan rekan saya Priska Pauzia yang akan menyampaikan materi dalam 20 menit ke depan. Pada kesempatan kali ini kami mempresentasikan mengenai kritik ahli terhadap pengingkar al-sunnah, yang mana kami telah mengambil seorang pengkritik terhadap ingkar sunnah, yaitu Al-Buti. Sunnah merupakan sumber kedua setelah Al-Quran bagi orang-orang Muslim. Beberapa ulama mempunyai pengertian yang berbeda-beda terkait definisi sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya, "Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, makan terimalah dia, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah dia." Quran Surah Al-Asr ayat 7. Ayat di atas menunjukkan bahwa Nabi diutus hanyalah agar dipatuhi perintahnya dengan izin Allah, bukan hanya sekedar menyampaikan ajaran atau memberikan pesan. Nabi bukan sekedar penasehat yang sarannya boleh diambil atau ditolak. Pemberlakuan hukum yang dilakukan Nabi tidaklah semata-mata masalah pribadi, tetapi hal itu merupakan penerapan sistem dan hukum Allah. Seandainya hal itu merupakan masalah pribadi, niscaya peninggalan Nabi, hukum Allah dan Nabi tidak mempunyai arti lagi. Dan pernyataan ini membuktikan bahwa sunnah merupakan kedudukan dalam Islam. Namun, di sisi lain, ada beberapa kelompok Islam maupun non-Islam yang meragukan eksistensi sunnah. Di antaranya kelompok ingkar sunnah baik klasik maupun modern. Kelompok ingkar sunnah ini berasal dari kelompok yang tidak mengaku otoritas sunnah. Mereka hanya menganggap Al-Quran sebagai sumber hukum. Kelompok ini muncul sejak zaman Nabi, sejak sahabat Nabi sehingga masa kini yang dipelopori oleh orang-orang orientalis. Hal ini kemudian ditolak dan dibantah oleh ulama-ulama hadis, baik ulama klasik ataupun modern. Salah satunya adalah Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ia adalah salah satu tokoh Suriah dalam bidang ilmu agama Islam, khususnya dalam bidang akidah dan filsafat. Beberapa karyanya mengupas tentang tanggapan masalah-masalah kontemporer terkait tuduhan-tuduhan kepada ajaran Islam. Salah satu karya yang mengupas hal tersebut adalah kitab Yughalitunaka id yaquluna. Ia membahas masalah tuduhan kelompok ingkar sunnah beserta jawabannya dalam menanggapi tuduhan tersebut. Ia menguatkan jawaban atas tuduhan tersebut dengan menggunakan dalil logika dan teks. Ia memberikan dalil yang bisa mematahkan pendapat mereka terhadap penolakan sunnah. C. Uji argumen ingkar sunnah oleh Al-Buti. Melihat banyaknya tuduhan dan argumen pengingkar sunnah, maka harus ada ulama yang membantah dan menolak atas pemikiran mereka. Pemikiran ini kemudian dibantah oleh beberapa ulama, baik ulama hadis atau lainnya. Di antara ulama yang gigih menolak pemikiran tersebut adalah Al-Buti dalam karyanya yang bertajuk Yughalitunaka id yaquluna. Al-Buti melakukan diskusi dan uji argumen terhadap 4 argumen ingkar sunnah yang paling dominan. Beliau menyebutkan 4 argumen pengingkar sunnah beserta bantahannya. Yang pertama, klaim Al-Quran tidak membutuhkan sunnah.
Jika kita berpendapat bahwa Al-Quran masih memerlukan penjelasan, berarti kita secara jelas mendustakan Al-Quran dan kedudukan Al-Quran yang membahas segala hal dengan tuntas. Oleh karena itu, dalam syariat Allah tidak mungkin diambil pegangan lain kecuali Al-Quran. Argumen ini disampaikan oleh golongan ahli Al-Quran yang mengatakan bahwa yang wajib diamalkan adalah Al-Quran bukan sunnah. Mereka berpegang firman Allah yang artinya, dan barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah maka mereka kafir. Terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 44. Argumen ini juga disampaikan oleh kelompok muslim yang mempunyai kesalahpahaman terhadap hadis seperti Abu Rayyah dan Ahmad Amin. Salah satu argumen Abu Rayyah adalah definisi sunnah yang merupakan amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Sementara para ulama hadis dalam mendefinisikan sunnah, yakni sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa sabda, perbuatan, dan ketetapan. Sehingga menurut Abu Rayyah, sunnah hanyalah sunnah amaliyah saja, tidak termasuk sunnah qauliyah dan sunnah takririyah. Abu Rayyah mengatakan bahwa apa yang terurai dalam sunnah itu telah ditemukan penjelasannya dalam Al-Quran baik secara global ataupun terperinci. Hal ini didasari pada 3 hal, yaitu yang pertama, Al-Quran telah membuat segala sesuatu mengenai agama beserta hukum-hukumnya. Quran Surah Al-An'am ayat 38 yang menyebutkan bahwa Al-Quran telah menjelaskan secara rinci sehingga tidak membutuhkan sunnah. 2. Allah telah menjamin terpeliharanya Al-Quran. Tidak demikian halnya dengan sunnah. 3. Seandainya sunnah menjadi argumen yang otoritatif, maka Nabi memerintahkan untuk mencatatnya dan sudah dipastikan sahabat dan generasi sesudahnya berusaha untuk mengumpulkan dan membukukannya. Abu Rayyah mengutip pendapat pernyataan Rashid Ridho dalam majalah Al-Manar yang menurutnya dapat dianggap sebagai pandangan Rashid Ridho terhadap hadis bahwa pedoman dalam agama adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi yang diriwayatkan melalui hadis-hadis mutawatir. Ijtihad dapat dilakukan atas hadis-hadis yang memiliki satu atau hanya beberapa sanad yang periwayatannya meragukan atau yang tidak secara khusus menunjukkan sesuatu. Kita melihat bahwa dengan menggunakan pemikiran mereka sendiri, beberapa imam mazhab telah menolak banyak hadis sahih. Jutaan orang masih mengikuti pandangan fikih imam mazhab tersebut dalam menolak hadis. Sementara kaum muslim lainnya tidak menganggap bahwa para imam mazhab itu telah melakukan kesalahan dalam agama mereka. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa Abu Rayyah tidak menolak hadis secara keseluruhan. Ia hanya menerima hadis sunnah amaliyah mutawatirah saja. Dalam kitabnya, Al-Buti mengatakan bahwa ada beberapa kelompok yang mengatakan bahwa Al-Quran mencakup semua hal. Mereka berlandaskan pada firman Allah yang artinya tidak kami tinggalkan di dalam kitab ini sesuatu pun. Quran Surah Al-An'am ayat 38. Dengan ini bisa disimpulkan bahwa Al-Quran mengandung segala sesuatu, sehingga apa yang dibutuhkan lagi dari sunnah. Yang kedua, asumsi yang salah terhadap sunnah. Ada beberapa alasan yang dijadikan dasar sebagai penolakan sunnah, yaitu adanya larangan penulisan pada masa Nabi, keterlambatan pengkodifikasi lainnya, dan keraguan terhadap para perawi hadis dengan mengklaim bahwa mereka telah memalsukan hadis. Pada umumnya, para pemikir New Modernisme sunnah menolak hadis karena hadis tidak tertulis pada masa Nabi, seperti Taufik Siddiqi yang mengemukakan argumen-argumennya sebagai berikut. A. Sunnah tidak tercatat, bahkan dilarang penulisannya oleh Nabi. Oleh karenanya, banyak distorsi yang menyimpang. B. Para sahabat setelah masa Nabi tidak menghimpun sunnah ke dalam sebuah buku.
Sunnah hanya diingat di luar kepala. Seandainya sunnah bagian dari agama, tentu mereka memerhatikannya. C. Terjadinya perbedaan di kalangan mujtahid dalam menilai sunnah yang kebanyakan palsu. Keraguan ini datang dari berbagai golongan ingkar sunnah baik klasik maupun modern. Keraguan ini datang dari bapak pertama orientalis, yaitu Ignaz G. Olzihar. Alhamdulillah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.